Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rifma Devita. Di sini kita akan belajar bersama terkait jenis modal perusahaan. Next. Nah, sebelum kita membahas terkait jenis modal perusahaan, perkenalkan saya Rifma Devita Sari, mahasiswa Universitas Negeri Malang Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk lebih mengetahui tentang jenis modal perusahaan. Sebelum menuju ke pembahasan, tujuan dari pembahasan materi ini yang pertama yaitu menjelaskan terkait pengertian dari perusahaan perorangan, firma, PT, CV, dan koperasi. Yang kedua adalah menjelaskan pengertian dari modal perusahaan. Yang ketiga, mendefinisikan masing-masing jenis modal perusahaan. Yang keempat adalah menganalisis perbedaan tiap jenis modal perusahaan. Dan yang kelima adalah merasionalkan kesimpulan dari berbagai jenis modal perusahaan. Next. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, jenis modal perusahaan terdiri dari perusahaan dan juga modal. Nah, pada jenis modal perusahaan ini terdiri dari perusahaan perorangan, firma, PT, CV, koperasi yang akan kita bahas satu persatu. Next. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari perusahaan. Menurut Profesor Dr. J.E. Molencraft, perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk mencapai tujuan tertentu seperti laba. Next. Nah, di sini kita akan membahas terkait jenis-jenis perusahaan. Untuk perusahaan yang pertama adalah perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan merupakan suatu badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Contohnya seperti kita bisa lihat di gambar ini, ada lontong dan juga ada tukang bakso. Nah, ini kan sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi intinya inti dari perusahaan perseorangan ini merupakan perusahaan yang hanya dimiliki oleh satu orang saja tanpa dinaungi oleh suatu badan khusus. Yang kedua adalah perseroan terbatas, merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi dan dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi perseorangan yang ada di dalamnya. Nah, untuk contohnya sendiri, ini merupakan perusahaan atau perseroan terbatas yang sangat kita kenal, yang sangat sering kita ketahui, yaitu contohnya itu ada perseroan terbatas Pertamina atau sering kita sebut sebagai PT Pertamina, kemudian juga PT Telkom Indonesia. Next. Nah, untuk jenis yang ketiga adalah firma. Nah, firma ini merupakan suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 atau lebih dengan nama bersama. Jadi, firma ini merupakan hasil merger dari 2 perusahaan, dari 2 nama. Contohnya itu seperti kayak Adora dan juga Crocs. Nah, untuk yang selanjutnya adalah Commanditer Wirtschaft atau yang sering kita sebut dengan CV. Nah, CV ini merupakan bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda pada setiap anggotanya. Nah, contohnya itu seperti CV Bumi Makmur, CV Sumber Karya Niaga, CV Bintang Permata, dan CV lain yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang selanjutnya adalah koperasi. Koperasi ini merupakan badan usaha yang didirikan berlandaskan pada kekeluargaan. Contohnya seperti koperasi Tunas Harapan, koperasi Swamitra, atau koperasi-koperasi lain. Nah, yang selanjutnya adalah BUMN. BUMN ini merupakan badan usaha milik negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah,
BUMN sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama Perjan, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua adalah Perum, tidak lagi berorientasi terkait pelayanan, tapi sudah profit oriented. Yang ketiga adalah Persero, bertujuan untuk memberikan keuntungan dan memberikan pelayanan kepada umum. Contohnya seperti PT KAI dan juga Pegadaian. Next. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dari modal. Di sini pastinya teman-teman sudah tidak asing dengan modal, karena kan kita sering mengartikan modal sebagai uang pertama untuk memulai sebuah usaha. Nah, pemahaman tersebut tidak sepenuhnya salah, akan tetapi terdapat pengertian yang lebih ilmiah, yaitu pengertian modal menurut Profesor Pollak, di mana modal itu dianggap sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Nah, modal sendiri itu terdapat pada neraca setelah kredit, sedangkan barang modal adalah barang yang ada dalam perusahaan dan belum digunakan, terletak pada sisi debit. Nah, secara sederhana, modal sendiri diartikan sebagai sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, modal ini masuk ke dalam kategori aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Next. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis modal. Nah, jenis-jenis modal berdasarkan sumbernya, yang pertama itu ada modal internal. Dan yang pertama adalah modal internal. Nah, modal internal ini modal yang didapatkan dari harta seseorang dari hasil usahanya menjalankan bisnis. Contohnya itu seperti saham, gedung, kendaraan. Nah, untuk yang kedua adalah modal eksternal. Modal eksternal merupakan modal yang diperoleh dari luar perusahaan. Contohnya itu seperti modal yang didapatkan dari investor, dari pinjaman bank, dan juga dari koperasi. Next. Yang kedua adalah modal berdasarkan wujudnya, itu terbagi menjadi modal aktif dan juga modal pasif. Nah, modal aktif ini merupakan modal yang dapat dilihat secara jelas sebab memiliki bentuk. Contohnya itu seperti media produksi, kendaraan, gedung, atau apapun yang dia itu berbentuk. Kemudian yang kedua adalah modal pasif. Nah, modal pasif ini kebalikan dari modal aktif, di mana modal pasif ini merupakan modal yang tidak berwujud, akan tapi memiliki peranan yang penting dalam suatu bisnis. Contohnya itu seperti hak cipta, merek, goodwill, dan lain sebagainya. Next. Nah, modal berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi 2 juga, yaitu modal lancar dan juga modal tetap. Modal lancar merupakan modal yang habis terpakai karena bahan produksi. Contohnya itu seperti bahan baku dan juga bahan bakar yang digunakan pada proses produksi. Yang kedua adalah modal tetap. Modal tetap merupakan modal yang digunakan dalam proses produksi dalam jangka waktu yang lama. Contohnya itu seperti mesin, gedung, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu perusahaan, jenis-jenis perusahaan, pengertian modal dan juga jenis modal berdasarkan sumbernya, maka pembahasannya selanjutnya adalah jenis modal pada perusahaan. Next. Nah, jenis modal pada perusahaan. Nah, pada modal perusahaan perseorangan berasal dari seseorang yang merupakan pemilik perusahaan sekaligus pengelola, pengusaha, dan pemimpin perusahaan. Contohnya itu seperti di sini saya mencontohkan Pak Ahmad, seorang penjual bakso keliling. Dia itu menjual baksonya itu bermodal dari hasil penjualan ubi yang ia tanam di belakang rumahnya. Dalam artian, Pak Ahmad ini menjalankan usaha baksonya itu menggunakan modal dari diri sendiri tanpa dia menggunakan modal dari eksternal. Nah, itu merupakan modal utama dalam perusahaan perseorangan. Kemudian yang kedua adalah modal perusahaan CV. Nah, modal perusahaan CV ini berasal dari swasta. Nah, di dalam akta CV tidak disebutkan terkait besaran modal dasar, di mana modal ditempatkan atau modal disetor. Artinya, tidak ada kepemilikan saham di dalam anggaran dasar CV, dan besaran penyetoran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri.
di mana bukti penyetoran modal oleh para pendiri yang terdiri dari persero aktif dan juga persero pasif dapat dibuat perjanjian sendiri yang disepakati oleh masing-masing pihak. Next. Modal yang ketiga adalah modal perusahaan firma. Modal perusahaan firma berasal dari hasil patungan para anggota. Hal ini dikarenakan modal yang dibutuhkan untuk mendirikan badan usaha firma terbilang besar. Meskipun demikian, di dalam akta firma tidak disebutkan besaran modal dasar, modal ditempatkan atau disetor, yang artinya meskipun modal berasal dari hasil patungan, akan tetapi tidak ada kepemilikan saham di dalam anggaran dasar firma. Besaran penyetoran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri, dan bukti penyetoran modal oleh para pendiri yang terdiri dari sekutu firma dapat dibuat perjanjian sendiri yang disepakati oleh masing-masing pihak. Nah, yang keempat adalah modal perusahaan PT atau perseroan terbatas. Nah, modal perusahaan ini berasal dari swasta, individu, bahkan usaha, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, warga negara asing, badan usaha asing, atau perusahaan asing. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar perseroan terbatas ditentukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu modal dasar minimal 50 juta rupiah. Yang kedua adalah ketentuan minimal modal dasar dapat ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia. Yang ketiga adalah modal dasar tersebut minimal 25% atau sebesar 12.500.000 harus sudah ditempatkan dan disetorkan oleh para pendiri perseroan selaku pemegang saham perseroan terbatas. Next. Nah, yang kelima adalah modal koperasi. Mohon maaf, mungkin di sini ada kesalahan dalam penulisan, seharusnya adalah modal koperasi. Nah, modal koperasi ini bersumber dari modal sendiri dan juga modal pinjaman. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah ini, di mana ini merupakan pembagian modal koperasi. Yang pertama itu ada modal sendiri. Nah, modal sendiri ini bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan juga hibah. Nah, simpanan pokok sendiri itu merupakan sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Nah, simpanan ini bersifat permanen, yang artinya uang tersebut tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Untuk yang kedua adalah simpanan wajib, di mana simpanan wajib merupakan sejumlah simpanan tertentu yang besarannya tidak harus sama dengan simpanan pokok. Simpanan wajib ini dibayarkan oleh anggota koperasi pada periode tertentu. Nah, selanjutnya yaitu dana cadangan. Dana cadangan ini merupakan dana yang didapatkan dari penyisihan sisa hasil usaha yang dicadangkan dengan tujuan untuk menutup kerugian koreksi apabila dibutuhkan. Dan yang keempat adalah hibah. Hibah ini merupakan sejumlah uang atau barang dengan nilai nominal tertentu yang diberikan oleh pihak ketiga tanpa adanya ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya. Nah, untuk modal pinjaman sendiri itu bersumber dari anggota, di mana pinjaman berasal dari anggota atau calon anggota koperasi yang bersangkutan. Yang kedua adalah koperasi lain atau anggotanya. Yang ketiga adalah bank atau lembaga keuangan lainnya, merupakan pinjaman dari bank dan lembaga lain yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Kemudian penerbitan obligasi atau surat hutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir itu berasal dari sumber lain yang sah. Artinya, pinjaman didapatkan dari anggota yang dilakukan artinya pinjaman didapatkan bukan dari anggota dan dilakukan tanpa melewati adanya penawaran secara umum. Next. Nah, setelah pembahasan materi yang sudah saya jelaskan, jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah modal perusahaan merupakan komponen yang paling penting dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Setiap jenis perusahaan memiliki sumber modal yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda. Selain itu, kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi sumber modal. Salah satu contohnya yaitu perusahaan perseorangan cenderung
menggunakan modal dari individu itu sendiri, dengan perusahaan perseroan terbatas yang mendapatkan modal dari perusahaan swasta atau perusahaan asing. Oleh sebab itu, modal yang digunakan pada setiap perusahaan itu berbeda. Next. Nah, tak terasa pembahasan pada video ini telah usai, di mana kita telah membahas mengenai jenis-jenis modal perusahaan. Nah, untuk teman-teman dapat melakukan scan pada barcode di bawah ini untuk mengerjakan latihan soal dan juga mendapatkan modul pembelajaran online secara gratis. Nah, pada sebelah kiri merupakan barcode yang terhubung dengan Quizizz, sehingga teman-teman bisa mengerjakan latihan soal dan juga mengevaluasi pemahaman teman-teman terkait materi ini. Nah, untuk yang sebelah kanan itu merupakan barcode yang terhubung dengan Google Drive, di mana teman-teman bisa mengunduh modul pembelajaran jenis-jenis modal perusahaan secara gratis. Nah, apabila teman-teman mengalami kendala ketika scan barcode yang ada di atas, teman-teman bisa langsung melihat pada deskripsi box, di mana di sana saya melampirkan link Quizizz dan juga link Google Drive. Next. Nah, sekian untuk video kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pembahasan. Nah, untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Nah, last but not least, jalan-jalan ke Kota Ngawi, jangan lupa beli baju kaftan. Nah, saya Rifma Devitasari pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.